Jangan dengarkan cerita ini sendirian, apalagi jika sekarang sudah malam Jumat. Karena ada satu waktu dalam seminggu ketika dunia tidak sepenuhnya milik kita. Saat doa terdengar lebih berat, udara terasa lebih dingin, dan rumah, tempat yang seharusnya aman, mulai terasa asing. Orang-orang tua menyebutnya malam Jumat, malam ketika batas dunia menipis. Ketika yang seharusnya diam, kembali mengingat namanya. Dan jika pada malam ini kau mendengar sesuatu memanggilmu dengan suara yang terlalu akrab, itu bukan kebetulan. Cerita ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri. Ini tentang sesuatu yang perlahan mendekat, tanpa pernah benar-benar terlihat. Dan mungkin, saat kau selesai mendengarkannya, kau akan bertanya-tanya, apakah kau masih sendirian di ruangan itu? Cerita dimulai. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Jam dinding di ruang tamu masih berdetak seperti biasa. Pelan, sabar, seolah tak pernah tahu bahwa malam Jumat telah tiba. Aku duduk sendiri di kursi kayu tua, menunggu hujan reda sambil menyesap kopi yang sudah dingin. Lampu rumah sengaja kupadamkan sebagian, hanya menyisakan satu bohlam kuning di sudut ruangan. Ibuku selalu berkata, kalau sudah malam Jumat, jangan terlalu berisik, jangan sembarang bicara, dan yang paling penting, jangan membuka pintu yang tidak kamu kenal. Dulu aku menganggapnya sekadar nasihat orang tua kampung. Sekarang aku tahu itu adalah peringatan. Angin pertama datang tepat setelah azan Isya berakhir. Bukan angin biasa. Ia tidak menerpa jendela, melainkan menyusup dari sela-sela dinding, membawa aroma tanah basah bercampur bau bunga Kamboja yang sudah lama mati di halaman belakang. Aku berdiri, menutup jendela. Saat itulah aku mendengar suara itu. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu depan, bukan pula dari jendela. Suara itu datang dari dinding. Aku menahan nafas, menempelkan telingaku ke tembok yang dingin. Di balik lapisan semen itu, ada sesuatu yang bergerak. Bukan tikus, bukan cicak. Gerakannya lambat, berat, seolah sesuatu tengah meraba dari sisi lain, mencari celah. Jam dinding berhenti berdetak. Aku melihat jarum jam tepat menunjuk pukul 23.40. Malam Jumat. Di kampung ini orang-orang percaya bahwa pada malam Jumat, batas antara yang hidup dan yang telah pergi menjadi setipis embung di ujung daun. Apa yang biasanya terkurung diberi kesempatan untuk mengintip. Apa yang lupa boleh kembali mengingat. Dan apa yang tersesat boleh pulang. Aku melangkah mundur. Dinding itu tampak berdenyut, halus, hampir tak terlihat, seperti dada manusia yang sedang bernafas pelan. Keringat dingin mengalir dari tengkukku ke punggung. Tok, tok. Kali ini lebih keras. Siapa? Suaraku bergetar. Tidak ada jawaban. Namun bau tanah semakin kuat. Lampu bohlam berkedip, lalu meredup, seolah ketakutan untuk terus menyala. Aku teringat pesan almarhum kakekku, yang dulu dikenal sebagai orang pintar di kampung. Kalau kau mendengar panggilan di malam Jumat, jangan langsung menjawab. Mereka bisa memakai suara siapa saja. Aku menggenggam tasbih di sakuku. Jari-jariku gemetar menyebut nama Tuhan, berusaha menambatkan diriku pada dunia yang masih nyata. Lalu, suara itu datang lagi. Kali ini, memanggil namaku. Suara ibuku. Pulangkan pintunya, dingin di luar. Dadaku terasa sesak. Ibuku telah meninggal 5 tahun lalu, dikuburkan tepat di hari Jumat. Dinding itu mulai retak. Garis-garis halus menjalar seperti urat nadi, mengeluarkan cairan hitam yang berbau amis. Dari celahnya muncul jari-jari pucat, terlalu panjang, kukunya hitam, dan tanah masih menempel di sela-selanya. Aku ingin berlari, namun kakiku terasa berat, seolah lantai mencengkram telapak kakiku. Jangan dibuka,
bisikku pada diri sendiri. Tapi suara itu semakin lembut, lebih meyakinkan. Kau kedinginan sejak kecil. Ibu cuma mau menghangatkanmu. Tanganku terangkat tanpa sadar, bukan menuju pintu, melainkan ke dinding itu. Saat ujung jariku hampir menyentuh retakan itu, azan subuh berkumandang dari kejauhan. Terlalu cepat, terlalu mendadak. Suara itu memecah keheningan seperti kaca dihantam batu. Sekejap, semuanya berhenti. Jari-jari itu menarik diri. Retakan menutup perlahan. Bau tanah menghilang. Jam dinding kembali berdetak, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku jatuh terduduk. Nafasku tersengal-sengal. Subuh benar-benar tiba. Namun aku tahu, ini belum selesai. Sejak malam itu, setiap malam Jumat, rumah ini tidak pernah benar-benar diam. Kadang terdengar langkah kaki di loteng, kadang bisikan di kamar mandi, kadang bayangan berdiri terlalu lama di depan pintu, tanpa mengetuk. Tetangga-tetangga mulai bercerita. Ada yang melihat cahaya dari rumahku di tengah malam. Ada yang mendengar orang menangis padahal aku tinggal sendirian. Seorang ustadz kampung akhirnya datang. Ia mengelilingi rumah, berhenti lama di dinding ruang tamu. Di sini, katanya pelan, ada yang pernah ditanam. Aku terdiam. Kakek pernah berkata, dulu tanah ini adalah tempat singgah, bukan kuburan, tapi jalur. Jalan pulang bagi mereka yang belum siap pergi. Pada malam Jumat, jalur ini terbuka, dan sesuatu mengira kau adalah pintunya. Aku bertanya dengan suara hampir tak terdengar. Apa yang mereka inginkan? Ustadz itu menatapku lama. Diingat atau diajak pulang? Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berada di rumah saat malam Jumat. Aku pergi sebelum maghrib, dan baru kembali setelah subuh. Namun entah bagaimana, setiap kali aku pulang, selalu ada jejak tanah basah di depan dinding itu. Seperti seseorang telah berdiri di sana terlalu lama, menunggu. Dan kini, saat aku menulis ini, malam Jumat kembali datang. Aku berada di kamar lain jauh dari dinding itu. Jam menunjuk 23.39. 1 menit lagi. Lampu mulai berkedip, dan dari kejauhan, samar-samar, aku mendengar dinding itu bernafas lagi. Aku baru menyadari kesalahanku saat azan subuh itu terdengar, bukan dari masjid. Suara itu datang dari dalam rumah, dari balik dinding. Saat kutempelkan telinga dengan tangan gemetar, aku mendengar suaraku sendiri melantunkan azan. Pelan, patah, seolah ditarik dari tenggorokan yang sudah lama terkubur. Aku mundur perlahan. Cermin di ruang tamu memantulkan bayangan yang bukan aku. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan di lehernya bekas tanah yang masih basah. Disitulah aku mengerti. Bukan mereka yang mencoba masuk ke duniaku. Akulah yang sejak malam Jumat itu tak pernah benar-benar keluar dari dunia mereka. Dinding itu bukan pintu. Rumah ini bukan tempat tinggal. Ini batas terakhir. Dan aku, penjaganya. Jika malam Jumat ini kau merasa rumahmu lebih sunyi dari biasanya, jika dindingmu terasa dingin meski lampu menyala, dan jika tiba-tiba kau mendengar azan atau panggilan dari arah yang salah, pastikan itu benar-benar datang dari dunia yang sama denganmu. Karena malam Jumat adalah waktu ketika batas dunia menipis, dan tidak semua yang terlihat hidup masih berada di sisi yang benar. Salam hangat dari YT Mistis. Sampai jumpa jika kita masih berada di dunia yang sama.